Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya. Hari ini kita masih boleh beribadah bersama, kita masih boleh mendengar firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita untuk kita semakin mengenal Tuhan, untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ini. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh belajar firman Tuhan. Bapa, pimpinlah setiap pribadi kami yang mendengar firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan mau kami belajar hari ini. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, pakailah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah di tengah kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini adalah bertumbuh dalam iman seperti anak kecil, yang didasari daripada teks 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara, Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-14, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Hal ini menyatakan bahwa orang yang memiliki sikap dan ketulusan seperti seorang anak adalah mereka yang akan mempunyai kerajaan sorga. Namun, menjadi seperti anak-anak bukan berarti bersikap kekanak-kanakan. Paulus berkata di dalam pembacaan tadi, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, poin yang pertama, saudara, adalah bertumbuh dewasa rohani. Ketika Paulus membuat pernyataan ini, dia menggunakan kata Yunani nepios, yang diartikan sebagai anak yang paling muda dan paling tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Paulus membuat perbandingan ini untuk menunjukkan bahwa ada orang percaya yang tidak bertumbuh secara rohani, yang pengertian dan kecerdasan spiritualnya masih sama dengan kanak-kanak. Nah, kata nepios ini sering digunakan di Alkitab, menunjukkan kepada seseorang yang cara berpikirnya sederhana dan seperti bayi. Contohnya dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 25, Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Kata orang kecil di sini adalah menggunakan kata nepios, yaitu mereka yang mempercayai Tuhan seperti seorang anak kecil. Nah, namun Paulus mengajarkan bahwa kita diharapkan tidak menjadi terus seperti anak-anak dalam iman kita. Yesus mengutus Roh Kudus untuk memastikan agar kita bertumbuh dewasa secara rohani. Sebab itu, kita perlu terus belajar firman Tuhan. Selagi kita masih hidup, kita perlu terus belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah benih iman yang akan membuat kita bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam kerohanian. Saudara, jika kita selalu buka firman Tuhan, jika kita selalu membaca Alkitab, maka kita akan sering melihat pengharapan. Maka kita akan melihat bahwa di dalam Tuhan, hidup kita ini penuh dengan pengharapan.
Tetapi saudara, jika kita jarang-jarang buka firman, jarang-jarang membaca Alkitab, maka tidak heran jika kita sering nampak keputusasaan, kekecewaan atau kepahitan di dalam hidup ini. Saudara, kita perlu menjadi dewasa dalam rohani karena iblis sering mengerjakan penipuan di dalam kehidupan manusia. Selain itu, mengapa kita perlu menjadi dewasa adalah karena kehidupan ini bukanlah perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap dan roh-roh di udara dengan yang bertujuan untuk melemahkan kita supaya akhirnya kita meninggalkan iman Kristen. Sebab itu tidak heran jika banyak orang Kristen yang akhirnya meninggalkan iman dalam Kristus karena mereka tidak berakar dan dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Maka dengan itu saudara, bangunlah kehidupan kerohanianmu di dalam Kristus. Bacalah firman Tuhan supaya engkau semakin mengenal Tuhan, semakin dekat Tuhan, dan mantapkan pertahanan imanmu supaya Anda tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupmu dan bertahan menghadapi kesulitan di dalam dunia yang hanya sementara, supaya ketika Tuhan kembali menjemput kita kembali ke surga, maka kita adalah orang-orang yang didapati setia sampai akhir hidup kita. Hal yang kedua, bertumbuh dalam kerendahan hati. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 3 hingga 4. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Anak-anak dalam kisah ini adalah anak sekitar usia budak tadika. Jadi anak seusia ini akan mempercayai perkataan apapun yang disampaikan orang tuanya. Mereka akan percaya janji yang disampaikan ayah dan ibunya bulat-bulat tanpa memikirkan apakah orang tuanya memiliki kemampuan untuk mewujudkan atau menunaikan janji tersebut. Nah, jadi kerendahan hati seseorang anak di sini terlihat bagaimana mereka begitu bergantung pada orang tuanya. Tanpa adanya orang tua atau orang dewasa di sekitar, mereka menjadi tidak berdaya. Saudara, demikian juga seharusnya sikap kita terhadap Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Dia. Seringkali kita menjadi sombong dan merasa mampu untuk menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi akhirnya kita menuju kepada kebinasaan. Oleh sebab itu saudara, marilah kita belajar menjadi seperti seorang anak yang rendah hati dan menyadari bahwa diri kita ini tidak sanggup menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Saudara, orang yang menjalani hidupnya seperti kanak-kanak, dia tidak akan terlalu khawatir apa yang dia perlu makan, apa yang dia perlu pakai, atau apa yang dia perlu hadapi di hadapan. Kenapa? Karena dia tahu ada ibu bapa yang selalu bersama dengan dia, ada ibu bapa yang memelihara dia. Saudara, demikian juga seharusnya iman kita terhadap Tuhan. Kita tidak perlu khawatir tentang hidup ini, karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, memelihara di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, memiliki sikap yang mudah diajar. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Salah satu ciri seorang anak adalah mereka mudah sekali belajar sesuatu yang baru. Mereka belajar dari melihat, mendengar, dan meneladani orang-orang dewasa di sekitarnya. Nah, kita adalah anak-anak Allah, namun juga merupakan seorang murid Kristus. Jadi kita harus memiliki sikap hati yang mudah diajar, memiliki hati yang lembut dan peka kepada Roh Kudus.
yang sering berbicara di dalam hidup kita. Kita belajar dari membaca firman Tuhan, mendengar pengajaran-pengajaran daripada hamba Tuhan. Dan selain itu juga kita belajar daripada orang tua rohani kita. Mereka yang memberikan hidupnya untuk menjadi pembina rohani dan mentor kita. Nah, jadi seorang anak belajar melalui teguran dan juga ajaran. Namun teguran dan ajaran itu terjadi jika seseorang anak sudah mulai keluar dari jalur dan melakukan pelanggaran. Nah, untuk itu, kita sebagai anak-anak Allah, jangan sampai kita keluar daripada jalan-jalan kebenaran Tuhan. Namun, jika ada yang menegur kita, maka rendahkanlah hati dan kembalilah periksa dirimu. Jangan merasa tersinggung. Hal inilah yang akan membentuk kita menjadi seorang yang dewasa dalam rohani. Kristus mati di kayu salib agar kita yang percaya kepadanya dilahirkan baru dan menjadi anak-anak Allah yang bertumbuh menjadi serupa dengan gambarnya. Walaupun kita adalah anak-anak Allah, namun bukan selamanya kita menjadi anak-anak secara rohani. Tetapi kita harus terus bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus, yaitu dewasa secara iman. Hal ini bukan berarti kita menjadi sempurna dan tidak berdosa lagi. Karena selama kita masih hidup dalam dunia ini, akan selalu ada pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Namun, dewasa secara iman dan roh berarti kita menjadi pribadi yang rendah hati, mudah diajar, dan menjadi seorang murid yang meneladani Kristus dalam setiap langkah hidupnya. Oleh itu saudara, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Marilah saudara, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan dan terus hidup bergantung, berharap kepada Tuhan seperti seorang anak kecil yang selalu mau bergantung kepada orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, berterima kasih firman-Mu hari ini yang sudah memimpin kami di dalam kami bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Ajarlah kami Tuhan supaya kami memiliki sikap seperti anak-anak yang mau bergantung kepada orang tuanya, yang mudah diajar, yang mau bertumbuh. Bapa, terima kasih firman-Mu. Berikan kami kemampuan untuk dapat mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.